Wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ashraf Ahda dari kelompok 3. Jadi di sini saya akan menyampaikan terkait perilaku yang dihasilkan oleh gen dan faktor lingkungan. Perilaku yang dihasilkan oleh gen dan faktor lingkungan yang mempengaruhi perilaku adalah semua kondisi di mana gen yang mendasari perilaku diekspresikan. Jadi perilaku dapat diubah oleh lingkungan. Ada beberapa perilaku hewan yang dapat diubah oleh lingkungan. Misalnya yang pertama, perilaku bawaan bersifat tetap dari sisi perkembangan. Yang kedua, perilaku sosial kompetitif. Ketiga, perilaku kawin berhubungan langsung dengan kelestarian hidup hewan. 4, perilaku siap kawin dan mendekati musim kawin. 5, perilaku saat proses perkembangbiakan mengerami telur. Pola-pola perilaku. Di sini ada dua pola-pola perilaku. Yang pertama, pola aksi tetap dan pelepas. Yang kedua, modifikasi melalui pengalaman. Baik, itu saja penjelasan dari saya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Predasi atau pemangsaan. Predasi adalah interaksi biologis ketika suatu organisme pemangsa membunuh dan memakan organisme yang lain yang merupakan mangsanya. Ini adalah salah satu dari jenis perilaku makan umum yang mencakup parasitisme dengan pemangsaan mikro yang biasanya tidak membunuh inangnya, dan parasitodisme atau yang pada akhirnya selalu begitu. Pemangsa beradaptasi dengan indera yang tajam seperti penglihatan, pendengaran, atau penciuman yang seringkali sangat dibutuhkan untuk berburu. Selanjutnya yaitu strategi mencari makanan. Strategi mencari makanan ada 4. Yang pertama yaitu penilaian. Pemangsa juga dapat menilai suatu peta dan memutuskan apakah akan menghabiskan waktu untuk mencari mangsa di peta tersebut atau tidak. Pencegahan yang kedua yaitu pencegatan atau balistik sunting. Pencegatan balistik adalah strategi ketika pemangsa mengamati gerakan mangsa, meramalkan geraknya, membuat jalur pencegatan, dan kemudian menyerang mangsa di jalur tersebut. Yang ketiga yaitu pengejaran. Dalam pemangsaan pengejaran, pemangsa mengejar mangsa yang melarikan diri. Jika mangsa melarikan diri di garis lurus, penangkapan hanya bergantung pada kecepatan pemangsa daripada pemangsa. Dan yang terakhir yaitu penanganan. Setelah pemangsa menangkap mangsa, pemangsa harus menanganinya. Jika mangsa berbahaya untuk dimakan, seperti jika mangsa memiliki duri yang tajam atau beracun, misalnya pada banyak ikan mangsa, pemangsa harus menanganinya dengan sangat hati-hati. Di sini saya akan menjelaskan tentang kebiasaan makan. Berdasarkan makanan yang dimakannya yaitu hewan herbivora, hewan karnivora, hewan omnivora, hewan saprovor termasuk bakteriofor dan fungivor. Berdasarkan kebiasaan makannya yaitu monofag, mangsa terdiri hanya dari satu spesies saja. Oligofag, mangsa terdiri dari 2-3 spesies. Polipag, mangsanya lebih dari 3 spesies. Selanjutnya, rantai dan jaring makanan. Rantai makanan adalah Rantai dan jaring makanan. Rantai makanan adalah peristiwa makan dan dimakan antara makhluk hidup dengan urutan tertentu. Dalam rantai makanan ada makhluk hidup yang berperan sebagai produsen, konsumen, dan dekomposer. Berikut adalah contoh sebuah rantai makanan. Pada rantai makanan tersebut dapat dijelaskan bahwa rumput bertindak sebagai produsen, belalang sebagai konsumen 1 atau herbivora, katak sebagai konsumen 2 atau karnivora, ular sebagai konsumen 3 atau konsumen puncak atau karnivora, jamur sebagai dekomposer. Nisbah pemangsaan. Dari segi ekologi, kita perlu
mengetahui hubungan antara jenis-jenis makanan yang dikonsumsi dengan ketersediaannya di alam. Hal ini dapat dihitung dari nisbah pemangsa atau NP. NP sama dengan proporsi jenis makanan yang dikonsumsi per proporsi jenis makanan yang terdapat di lingkungan. NP sama dengan 1. Makanan yang dimakan proporsional dengan makanan yang tersedia. NP lebih kecil dari 1. Jenis makanan yang dimakan kurang sering diambil dari lingkungannya. NP lebih besar dari 1. Jenis makanan yang dimakan tidak proporsional dengan makanan yang tersedia, melainkan lebih sering diambil. Hanya itu. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari Saudari Eka Febriani, yaitu mekanisme pertahanan hewan dan perlindungan diri. Berikut adalah mekanisme pertahanan diri pada hewan. Mekanisme pertahanan secara kimiawi. Beberapa hewan herbivora mempunyai kemampuan untuk menetralisir efek toksik yang terkandung pada beberapa golongan tumbuhan, bahkan mampu memanfaatkan toksiksitas tumbuhan tersebut untuk mempertahankan dirinya sendiri terhadap predator. Contohnya, ulat kupu-kupu yang memakan daun tumbuhan mengandung zat glukosida kardia. Yang kedua, mekanisme pertahanan dan perlindungan lainnya. Hewan dapat juga menghindar, melindungi, dan mempertahankan diri dari predator melalui hal-hal berikut. Yang pertama, mimikri. Mimikri merupakan kesamaan warna hewan dengan lingkungannya, contohnya bunglon. Yang kedua, autotomi adalah peristiwa putus dan lepasnya bagian ekor secara spontan, contohnya bunglon. Yang ketiga, kamuflase, yang merupakan salah satu bentuk adaptasi suatu hewan untuk menghindari deteksi dirinya oleh pemangsa atau mangsanya dengan cara menyamarkan tubuhnya seolah menyatu dengan pola dan warna lingkungannya. Contohnya toke ekor daun. Yang keempat, hibernasi. Hibernasi adalah kondisi keaktifan dan penurunan metabolisme pada hewan yang ditandai dengan suhu tubuh yang lebih rendah, pernapasan yang lebih perlahan, serta kecepatan metabolisme yang lebih rendah, contohnya pada beruang.